Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Akibat Gagalkan Pertunangan, Nyawa Jadi Taruhan. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Suminem. Tahun itu aku pindah dari kampung lereng Gunung Waringit ke sebuah dusun kecil bernama Giri Mulya. Aku tinggal di rumah sepupuku, yaitu Karsini. Usianya 25 tahun. Kami seumuran, tapi wataknya jauh berbeda. Kalau aku orangnya pendiam dan suka menyendiri, Karsini justru ramah, cerewet, dan cepat akrab dengan siapa saja. Karsini bekerja di sebuah salon kecantikan rumahan milik warga lokal. Salon itu sederhana, dindingnya dari papan, lantainya masih semen kasar. Tapi pelanggan Karsini sangat banyak. Mungkin karena tangannya ringan dan tutur katanya sopan, hampir semua ibu-ibu di dusun Giri Mulya pernah dirias olehnya. Ayah dan ibunya Pak Pranowo dan Bu Wigati menjalankan usaha kecil-kecilan. Mereka punya kios sembako di samping rumah, tak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bertiga, ditambah aku. Aku datang ke Giri Mulya karena ingin mencari suasana baru. Hidup di kampung yang terlalu sepi membuatku merasa semakin jauh dari dunia luar. Dan aku pikir, tinggal bersama Karsini mungkin bisa memperbaiki suasana hatiku yang sering kacau. Ternyata benar. Hari-hariku di rumah ini terasa lebih hidup. Karsini sering mengajakku ngobrol di sore hari. Kadang kami duduk di beranda, sekedar mengupas jagung atau membahas cerita lama. Tapi dari semua hal yang kami bicarakan, ada satu topik yang paling sering muncul, yaitu Jumadi. Karsini mengenal Jumadi sejak tahun sebelum aku datang. Katanya mereka bertemu di salon. Waktu itu Jumadi datang mengantar temannya yang mau potong rambut. Sejak hari itu Jumadi sering mampir. Kadang pura-pura nanya harga kerimbat, kadang sok-sok salah jalan. Padahal tujuannya cuma satu, ingin dekat dengan Karsini. Karsini cerita, awalnya dia cuek. Tapi setelah beberapa bulan Jumadi makin serius. Dia mulai ngajak makan, ngantar pulang, bahkan datang ke rumah bawa oleh-oleh dari kota. Jumadi adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Ia berasal dari desa Manggalawati, sekitar 2 jam perjalanan dari Giri Mulya. Keluarganya cukup dikenal di sana. Ayahnya adalah tokoh adat suku Dayak Kalang yang masih menjaga tradisi dan punya pengaruh kuat di desanya. Dia beda, Nem, kata Karsini suatu malam. Gak kayak laki-laki yang cuma pandai omong. Jumadi itu sungguh-sungguh. Aku hanya diam saja waktu itu. Aku belum pernah ketemu langsung dengan Jumadi. Jadi aku gak bisa untuk menilai. Tapi dalam hati entah kenapa aku merasa ada yang ganjil. Nama Jumadi sering disebut, tapi tidak pernah sekalipun Karsini memperlihatkan foto mereka berdua. Bahkan waktu aku tanya, "Kamu gak pernah foto bareng, Sin?" Dia cuma nyengir. "Gak suka foto-foto, takut kena aib." Jawaban yang aneh, tapi aku simpan sendiri. Hari-hari berlalu. Karsini makin sibuk dengan rencana masa depannya. Katanya Jumadi ingin segera melamarnya. Keluarga Jumadi bahkan sudah bicara lewat telepon dengan Pak Pranowo. Kata Karsini keluarganya setuju. Tanggal lamaran sudah mulai dibicarakan. Tapi di balik semua itu, aku melihat hal-hal kecil yang mulai berubah. Karsini jadi sering melamun. Kadang dia tiba-tiba cemas tanpa sebab, seperti menunggu sesuatu, tapi tidak tahu pasti apa yang ditunggu. Pernah sekali tengah malam aku terbangun karena suara Karsini berbicara sendiri di kamar. Bukan meracau, tapi seperti sedang menenangkan seseorang.
Aku udah nurut kok mas. Aku udah gak kerja. Aku udah siapin semuanya. Waktu aku tanya paginya, dia bilang itu mimpi. Tapi nadanya gugup. Aku tahu dia bohong. Beberapa minggu kemudian Jumadi datang ke rumah. Pertama kalinya aku bertemu langsung. Dia datang sendirian, pakai baju lengan panjang warna gelap. Wajahnya bersih, tapi pandangannya tajam. Saat kami salaman, tangannya dingin. "Ini sepupuku mas," ujar Karsini mengenalkanku. "Baru pindah ke sini." Jumadi mengangguk singkat, tak banyak bicara. Tapi setelah dia pergi, aku bilang pada Karsini, "Kamu yakin mau nikah sama dia?" Karsini sempat tersinggung, tapi aku cuma bicara sebagai keluarga. Ada yang tidak wajar dari caranya menatap, seperti sedang mengukur sesuatu dari dalam tubuh. "Masalah cinta kan gak bisa dijelasin, Nem," kata Karsini sambil tertawa kecil. "Yang penting dia serius." Dan memang, seminggu setelah itu keluarganya dari Manggalawati datang melamar. Lamaran berjalan cepat, seserahan diterima. Keluarga Pranowo menyetujui, resepsi direncanakan 2 bulan lagi. Karsini berhenti bekerja, salon ditutup. Ia hanya di rumah, menunggu hari bahagia itu datang. Awal cinta dan pertunangan mendadak. Jumadi memang bukan laki-laki biasa. Caranya mendekati Karsini tidak seperti orang lain. Kalau laki-laki lain biasanya basa-basi dulu, Jumadi langsung to the point. Sejak awal datang ke salon itu tujuannya memang bukan mau potong rambut. Temannya yang jadi alasan, tapi matanya terus mengarah ke Karsini. Hari pertama mereka bertemu, dia langsung bilang ke Karsini, "Kamu kelihatan beda dari perempuan lain." Karsini cuma ketawa waktu itu. Tapi ternyata Jumadi datang lagi besoknya. Lalu seminggu berturut-turut kadang cuma duduk di teras, pura-pura nunggu temannya. Tapi makin lama, semua alasan itu makin gak penting. Dia datang memang cuma untuk satu hal, mendekati Karsini. Waktu itu aku belum tinggal di rumah mereka, tapi Karsini sering cerita lewat telepon. Katanya Jumadi keras kepala, gak gampang mundur. Pernah sekali ditolak malah datang lagi bawa oleh-oleh dari kota. Pernah diusir halus, malah besoknya ngajak orang tuanya potong rambut ke salon. Setelah 3 bulan didekati, Karsini mulai luluh. Alasannya sederhana, Jumadi selalu ada. Saat aku mulai tinggal di rumah Karsini, hubungan mereka sudah berjalan sekitar 8 bulan. Tapi yang bikin aneh, selama waktu itu keluarga Karsini belum pernah sekalipun bertemu keluarga Jumadi secara langsung. Mereka hanya dengar suara lewat telepon. Katanya baik, katanya sopan, tapi kata-katanya itulah yang membuatku ragu. Karsini meyakinkan semua orang kalau Jumadi serius. Ia bilang Jumadi sudah menabung untuk menikah. Katanya lagi orang tua Jumadi sudah siap datang kapanpun. Aku perhatikan setiap kali bicara soal Jumadi, mata Karsini terlihat sangat percaya. Tapi di sisi lain, aku tahu, percaya tanpa bukti kadang bisa berakhir petaka. Hari itu datang lebih cepat dari dugaan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, keluarga Jumadi datang ke Girimulya. 3 mobil berjejer di depan rumah. Orang-orang keluar dengan pakaian rapi. Ada yang membawa nampan, ada yang membawa kotak berbungkus kain batik. Warga sekitar berdatangan, semua terkejut. Bahkan Pak Pranowo dan Bu Wigati tampak gugup karena memang tidak ada info sebelumnya. Karsini juga panik, dia belum sempat dandan atau menyiapkan apapun. Aku mendengar langsung dialog kecil antara Pak Pranowo dan Karsini. "Ini maksudnya apa, Sin?" tanya Pak Pranowo. Karsini menjawab pelan, "Aku juga baru tahu, Pak." Jumadi turun paling akhir dari mobil. Ia langsung menyalami semua orang, lalu masuk ke ruang tamu dengan sikap tenang, seolah semua ini sudah direncanakan sejak lama. Aku hanya duduk di pojok dapur, mengintip dari balik tirai. Suasana mendadak jadi sunyi, lalu dimulai percakapan dari orang tua Jumadi.
Kami kesini ingin melamar anak panjenengan, ujar seorang laki-laki berbadan besar yang diperkenalkan sebagai Pak Lasminto, ayah Jumadi. Wajah Pak Pranowo masih bingung, tapi karena semua orang sudah terlanjur datang, dia akhirnya mengangguk dan mempersilahkan semuanya duduk. Lamaran berjalan singkat, tidak ada basa-basi. Mereka langsung bicara soal seserahan. Kami sudah siapkan 50 juta rupiah, ucap Pak Lasminto, sesuai dengan permintaan keluarga Karsini sebelumnya. Pak Pranowo terdiam. Dia menoleh ke Bu Wigati, lalu ke Karsini. Wajah mereka saling mencari jawaban. Yang jadi masalah, keluarga Karsini tidak pernah menyebut nominal apapun sebelumnya. Tapi karena situasinya sudah diatur sedemikian rupa dan semua warga sudah tahu, akhirnya Pak Pranowo menerima lamaran itu. Beliau hanya berkata, "Kalau itu memang niat baik, kami terima. Semoga semuanya lancar." Singkat cerita, hari itu Karsini resmi bertunangan. Cincin disematkan, foto-foto diambil, nasi kotak dibagikan ke tetangga. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang ganjil. Bukan soal uangnya, bukan soal kedatangan mendadak, tapi soal cara semua itu berjalan seperti dipaksa. Seolah bukan Karsini yang memutuskan semua ini, tapi seperti ada tangan yang tak terlihat mengatur semuanya dari belakang. Setelah lamaran itu, Jumadi mulai jarang datang. Ia bilang sibuk kuliah, banyak tugas, banyak kerjaan, tapi sesekali masih mengirim pesan, mengabari kalau dia akan segera mengurus dokumen pernikahan. Karsini makin sering di rumah, salon sudah dia tutup. Ia bilang mau fokus jadi calon istri. Aku udah janji sama dia, kata Karsini padaku. Gak boleh kerja lagi. Katanya perempuan itu tugasnya di rumah aja. Bu Wigati sempat tidak setuju, tapi Karsini keras kepala. Aku gak mau kehilangan dia, Bu, katanya saat itu. Kalau ini bisa bikin dia tenang, aku nurut. Beberapa hari setelah lamaran, Pak Pranowo mulai sakit-sakitan. Awalnya cuma pusing biasa, lalu masuk angin. Lalu tiap malam sering mengigau, kadang memanggil nama orang, kadang cuma diam sambil memandangi sudut ruangan. Aku tanya ke Bu Wigati, "Bapak sakit apa?" Dia jawab, "Mungkin capek, banyak pikiran." Tapi dalam hati aku yakin ada yang tidak beres. Karena sejak hari lamaran itu, malam-malam di rumah ini tidak benar-benar tenang. Kadang ada suara langkah di dapur, meski semua sedang tidur. Kadang ada bau amis seperti darah muncul dari kamar Karsini. Dan kadang aku dengar suara Karsini berbicara sendiri, menyebut nama Jumadi berkali-kali, seperti orang dirasuki. Beberapa hari setelah lamaran, suasana rumah memang masih hangat, tapi itu tidak berlangsung lama. Aku mulai merasa ada yang berubah, bukan hanya dari cara Jumadi memperlakukan Karsini, tapi juga dari cara Karsini memperlakukan dirinya sendiri. Dia yang dulunya selalu sibuk di salon, kini lebih banyak di kamar. Pagi hari cuma bantu sedikit di dapur, lalu duduk di kursi panjang sambil melamun. Malam hari cepat masuk kamar, kadang lupa makan, kadang juga hanya duduk diam. Awalnya aku pikir ini cuma efek dari kesibukan setelah lamaran, tapi makin hari perubahan itu makin jelas. Dan satu hal yang membuatku benar-benar yakin, aura rumah ini sangat berbeda. Aku perhatikan juga, sejak lamaran selesai, Jumadi mulai jarang datang. Dulu seminggu bisa 3-4 kali, sekarang sebulan cuma sekali. Itu pun kalau tidak ditelepon duluan oleh Karsini. Alasannya selalu sama, sibuk, banyak tugas kampus, banyak kerjaan dari dosen. Kadang juga katanya ikut bantu orang tuanya mengurus adat di Manggalawati. Tapi walau jarang datang, dia tetap kirim uang, biasanya lewat transfer ke rekening Karsini. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli kebutuhan harian. Kadang juga dibarengi dengan pesan-pesan romantis, semacam, "Maaf ya sayang, aku kangen, tapi belum bisa pulang." Karsini percaya, meskipun jelas dia mulai sering gelisah, sering cek HP berulang kali, sering buka galeri,
lihat foto lamaran mereka. Kadang juga baca ulang chat-chat lama, lalu diam sambil menatap layar kosong. Aku pernah tanya langsung ke Karsini waktu itu. "Sin, kamu yakin dia gak berubah?" Dia menoleh pelan. "Kenapa kamu nanya kayak gitu?" "Gak tahu, perasaan aja," jawabku. "Soalnya kamu kelihatan beda sejak dia jarang datang." Karsini menghela nafas panjang. "Dia gak berubah, Nem. Aku yang disuruh banyak berubah." Aku diam. Karsini melanjutkan. "Aku udah janji sama dia gak kerja lagi, gak keluar rumah, dan gak banyak interaksi sama laki-laki. Katanya perempuan itu harus jaga diri." Lalu dia tersenyum kaku. Ya aku nurut biar dia tenang. Tapi buatku ada yang salah. Bukan karena Karsini berhenti kerja, tapi karena sejak dia berhenti kerja, tubuh dan pikirannya seperti dikunci. Wajahnya pucat, pipinya yang dulu berisi sekarang mulai tirus. Bahkan suaranya lebih pelan dari biasanya. Yang paling sering aku lihat dia berdiri di depan cermin kamar, lama, hanya memandangi dirinya sendiri, tanpa bersolek, tanpa tersenyum, hanya diam, seperti sedang memeriksa sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Malam-malam juga mulai aneh. Kadang terdengar suara kursi yang bergeser sendiri. Padahal semua orang tidur, kadang juga terdengar langkah pelan, seperti ada yang mondar-mandir di sana. Beberapa kali aku bangun karena suara itu, tapi setiap dicek tidak ada siapa-siapa. Pernah aku bangun dini hari karena mencium bau amis dari arah kamar Karsini. Bukan darah, tapi semacam bau besi yang menyengat. Aku coba bangunkan Karsini, tapi dia tidak menyaut. Saat aku intip dari celah pintu, dia duduk di lantai. Rambutnya tergerai, punggungnya membungkuk, kedua tangannya mengelus lantai, seperti sedang menulis sesuatu dengan jari. Aku panggil pelan, "Sin." Lalu beberapa detik kemudian dia menjawab tanpa menoleh. Dia bilang, "Aku harus sabar." Aku mundur, jantungku berdebar. Pagi harinya aku tanyakan kejadian itu, tapi Karsini pura-pura tidak ingat. "Kayaknya kamu mimpi deh," katanya. "Aku semalam tidur kok." Aku tahu itu bohong, tapi aku tidak menanggapi. Aku tidak mau memaksa. Tapi sejak saat itu, aku mulai mencatat semuanya dalam buku kecil. Suara aneh, bau aneh, gerak-gerik Karsini, dan juga perubahan yang terjadi di rumah. Karena aku tahu, kalau sesuatu ini terus dibiarkan, akan ada yang lebih buruk datang. Ramadan pun tiba. Biasanya, Ramadan dikirim Mulia penuh suara. Anak-anak tadarusan, ibu-ibu buka puasa bareng. Bapak-bapak main petasan habis tarawih. Tapi di rumah kami suasana justru makin dingin. Pak Pranowo jarang bicara, Bu Wigati lebih banyak menyibukkan diri di dapur. Karsini makin pendiam, dan Jumadi hampir tidak pernah muncul. Dia hanya kirim uang lewat transfer, tidak ada video call, tidak ada suara, hanya teks singkat. "Maaf, belum bisa pulang. Semoga Ramadanmu lancar ya." Karsini tetap membela. Katanya, itu bukan masalah. Yang penting dia tanggung jawab. Katanya padaku. Tapi malam itu aku dengar dia menangis di dalam kamar. Pelan, sesekali tersedak, lalu merintih seperti orang yang benar-benar patah. Aku makin yakin ada sesuatu yang dikorbankan Karsini dalam hubungan ini. Dan itu bukan sekedar waktu, pekerjaan, atau tenaga, tapi jiwanya. Jiwanya seperti dirampas sedikit demi sedikit, lewat rasa cinta yang salah arah, lewat kepercayaan yang ia tanam, tapi tidak disiram balik. Dan seperti semua hal yang dikorbankan terlalu jauh, akhirnya tidak bisa diambil kembali. Aku hanya bisa mencatat, aku hanya bisa mengamati. Tapi di malam ke-27 Ramadan, saat semua orang sedang tarawih, aku menemukan tanah basah di bawah kasur Karsini. Tanah itu dingin, seperti baru saja digenggam tangan seseorang. Tapi siapa? Awalnya aku pikir semua ini masih bisa dikendalikan. Tapi ternyata apa yang kusebut perasaan tidak enak itu mulai berubah jadi kenyataan.
Aku tidak sengaja melihat kebusukan yang selama ini ditutup rapat oleh Karsini. Hari itu aku ikut bosku belanja stok barang ke Pasar Wirawati, pasar besar di kota terdekat dari Girimulya. Aku memang kerja paruh waktu bantu-bantu toko, sekalian cari udara baru, karena di rumah rasanya makin pengap. Pasar penuh seperti biasa, jalan sempit, pedagang berteriak, motor lalu lalang. Kami masuk ke toko bahan makanan di lorong paling pojok. Bosku sedang sibuk tawar-menawar. Aku berdiri di depan toko, memperhatikan orang lalu lalang. Sampai mataku tertuju ke seberang jalan. Aku melihat Jumadi. Dia berdiri di depan toko emas, memakai jaket gelap dan celana krim. Tangannya menggenggam tangan seorang perempuan. Bukan cuma genggam, mereka bergandengan erat. Bahkan sesekali si perempuan itu menyandarkan kepala ke bahu Jumadi. Aku langsung terdiam. Tanganku refleks masuk ke tas, ambil HP. Aku foto mereka diam-diam. Tanganku gemetar, tapi aku pastikan fotonya tidak blur. Bosku keluar toko, ikut menoleh ke arah yang kulihat. Itu bukannya calon suaminya Karsini? Tanya bosku. Aku mengangguk. Iya. Loh, dia sama siapa itu? Aku tidak menjawab. Aku langsung jalan cepat menghampiri mereka. Jumadi tampak kaget waktu melihatku, tapi dia mencoba tetap tenang. Aku langsung tanya, dia siapa? Jumadi hanya tersenyum kecil. Teman. Perempuan di sebelahnya ikut menatapku, lalu menggandeng tangan Jumadi makin erat. Aku emosi. Kamu selingkuh dari Karsini? Jumadi menarik tangannya pelan dari si perempuan. Lalu dengan wajah datar dia berkata, kalau kamu mau lapor, lapor aja. Kalau Karsini percaya kamu, ya syukur. Lalu dia pergi begitu saja. Sepanjang perjalanan pulang aku tidak bisa tenang, kepalaku panas, mataku tidak bisa berhenti menatap foto di layar HP. Aku tahu Karsini, dia terlalu percaya, dia tidak akan mudah yakin hanya karena satu foto. Tapi aku tidak bisa diam. Malam harinya setelah makan aku masuk ke kamar Karsini. Dia sedang duduk di lantai, menyisir rambut, wajahnya pucat, tubuhnya makin kurus, tapi matanya tetap tenang. Sin, kataku pelan. Aku mau bicara soal Jumadi. Dia berhenti menyisir. Kenapa? Aku lihat dia di Pasar Wirawati sama perempuan lain. Karsini tidak bereaksi. Mungkin temannya. Aku menggeleng. Aku tunjukkan foto itu. Dia menatapnya lama, tapi hanya diam. Itu bukan cuma teman, Sin, kataku. Mereka gandengan, mesra banget. Karsini mengembalikan HP-ku. Mukanya gak terlalu jelas, jangan susun. Lagian kamu yakin itu dia? Aku terdiam. Karsini melanjutkan. Kalau kamu cuma pengen bikin aku ragu, gak usah, Nem. Aku tahu siapa yang aku cintai. Aku keluar dari kamar tanpa bicara lagi. Tapi di luar aku duduk di kursi panjang, lama. Kupandangi langit malam yang mendung. Aku bukan mau mencampuri urusan orang, tapi aku tahu Karsini tidak sedang dibodohi. Dia sedang dirusak pelan-pelan. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini adalah dia membiarkan dirinya rusak karena terlalu sayang. Beberapa hari setelah itu, Pak Pranowo mengajak keluarga kecilnya makan keluar. Katanya mau refreshing. Katanya sudah lama tidak kumpul bareng. Kami ke kota kecil tak jauh dari Girimulya. Ada warung sate legendaris di pinggir jalan raya. Kami duduk di bagian depan, meja kayu panjang, dikelilingi motor-motor parkir. Karsini terlihat lebih cerah malam itu. Dia pakai baju baru, rambutnya disanggul rapi. Bu Wigati juga senyum-senyum, mungkin senang melihat anak perempuannya kembali ceria. Tapi semua itu hancur dalam waktu singkat. Saat menunggu pesanan datang, Pak Pranowo berdiri. Katanya mau angkat telepon. Dia jalan ke tepi jalan raya, lalu berdiri di seberang. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan wajah tegang. Sin, katanya. Kamu bilang Jumadi kemana? Karsini mengerutkan dahi. Ke kampus. Kenapa, Pak? Pak Pranowo menunjuk ke seberang jalan. Itu mobil dia kan?
Kami semua menoleh. Benar, itu mobil Jumadi. Mobil yang sering ia pakai saat datang ke Giri Mulya. Warna abu tua dengan stiker kecil di kaca belakang. Dan Jumadi baru saja keluar dari toko makanan ringan di seberangnya bersama perempuan yang berbeda lagi. Karsini langsung berdiri. Dia melangkah cepat ke arah sana. Aku menyusul dari belakang. Jumadi tampak kaget lagi, tapi tidak bicara. Karsini menatap langsung ke wajahnya. "Mas?" Perempuan di sebelahnya menarik tangan Jumadi. "Ayo pulang," katanya ketus. Tapi Karsini terus berdiri di situ. Matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya gemetar, tangannya mengepal. Lalu, satu tamparan keras mendarat di pipi Jumadi. Pak Pranowo sudah sampai di belakangnya. "Dasar laki-laki bajingan," ucap Pak Pranowo. "Kau main-main dengan anakku." Wajah Jumadi merah, tapi dia tidak membalas. Dia hanya menunduk. Karsini ditarik olehku dan Bu Wigati untuk mundur, tapi air matanya sudah jatuh, badannya lemas. Sepanjang perjalanan pulang tidak ada yang bicara. Karsini duduk diam, matanya kosong. Sesekali menyeka air mata yang tidak bisa berhenti mengalir. Aku duduk di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati aku hanya berdoa, semoga ini cukup, semoga Karsini sadar. Besok paginya rumah masih sepi. Bu Wigati duduk lama di ruang tengah sambil meremas-remas jari. Pak Pranowo tidak banyak bicara, hanya diam di teras, menghadap jalan, merokok berkali-kali. Karsini tidak keluar kamar. Aku tahu mereka semua sedang berpikir, tapi aku juga tahu keputusan sudah bulat. Hubungan Karsini dan Jumadi harus dihentikan. Saat itu, saat makanan belum selesai dimasak, Karsini keluar kamar. Wajahnya masih sembab, rambutnya diikat seadanya, kakinya gemetar, tapi langkahnya pelan-pelan mengarah ke arah bapak dan ibu. Dia jongkok, lalu memeluk lutut Bu Wigati sambil menangis. "Bu, jangan larang aku. Aku masih sayang sama dia." Bu Wigati refleks mencoba melepaskan tangan Karsini, tapi pelukannya erat. Pak Pranowo berdiri dan menatap lurus ke arah anaknya. "Karsini, kamu lihat sendiri kelakuan dia. Kamu masih mau sama orang kayak gitu?" Karsini mengangguk pelan tanpa mengangkat wajah. "Aku yakin dia bisa berubah, Pak." "Apa kamu pikir tamparan kemarin belum cukup?" bentak Pak Pranowo. "Kamu mau hidupmu kayak gitu terus?" Tapi Karsini tidak menjawab. Dia hanya menangis. Tangannya mencengkram kaki ibunya makin erat. "Berikan dia satu kesempatan saja, Bu. Pak, kalau nanti dia ulangi lagi, aku sendiri yang akan pergi dari dia." Aku berdiri dari balik pintu, mendengarkan semua. Dan saat itu aku tahu, tidak ada nasihat yang bisa mengalahkan cinta yang sudah terlalu dalam. Pak Pranowo akhirnya duduk kembali, wajahnya merah, tapi nadanya melemah. Bu Wigati juga tidak bicara lagi, hanya memegangi tangan anaknya. Hari itu mereka luluh, dan Karsini kembali menjalin komunikasi dengan Jumadi. Jumadi datang 2 hari kemudian. Ia membawa bunga dan beberapa makanan kecil. Sikapnya lembut, suaranya pelan. Dia meminta maaf berkali-kali. Katanya perempuan yang bersamanya kemarin hanya teman kerja. Katanya lagi dia hilaf. Katanya dia stres dan sedang ada masalah keluarga. Karsini mendengarkan semuanya. Pak Pranowo tidak banyak merespon, hanya mengangguk singkat. Bu Wigati lebih dingin, tapi tidak mengusir. Hari itu berlalu seperti hujan yang dipaksa berhenti. Tidak ada yang benar-benar reda, tapi semua berusaha terlihat tenang. Beberapa hari berikutnya suasana kembali seperti semula. Karsini mulai tertawa lagi, mulai bersih-bersih rumah. Jumadi lebih sering berkabar, kadang video call, kadang kirim foto. Tapi aku tidak ikut senang. Ada sesuatu yang terasa salah. Semua perubahan itu terjadi terlalu cepat. Dan firasatku terbukti saat Karsini menemukan satu pesan aneh di HP Jumadi. Singkat cerita, malam itu kami duduk di ruang tengah. Karsini sedang meminjam HP Jumadi untuk mengecek sesuatu. Katanya cuma mau lihat galeri, tapi secara tidak sengaja notifikasi muncul.
satu pesan WA dari kontak bernama Mas Yudo, tapi isinya sangat janggal. "Sayang, aku belum tidur. Kamu kangen aku nggak?" Karsini membaca pelan, alisnya mengerut. Lalu dia buka percakapan sebelumnya. Semua isi chat menunjukkan hubungan yang tidak biasa. Kalimatnya terlalu mesra, terlalu dekat, dan yang paling mencurigakan, gaya bahasanya seperti perempuan. Aku tanya, "Ini siapa?" Kata Karsini. Jumadi langsung panik. Dia meraih HP dari tangan Karsini. "Itu pamanku," katanya. "Namanya Yudo. Mungkin yang balas tadi anaknya." Karsini menggeleng. "Kalau itu pamanmu, kenapa pakai kata sayang?" Jumadi mulai terbata. Dia memang suka bercanda. Aku masuk ke kamar karena Karsini memanggilku. Dia tunjukkan pesannya padaku. Aku baca cepat, lalu bilang, "Kalau ini paman laki-laki, dia ini paman yang aneh." Jumadi masih bertahan dengan jawabannya, tapi aku bisa lihat, matanya tidak tenang. Tangannya terus memegang HP erat-erat. "Sekarang aja telepon, kita pakai loudspeaker," ujar Karsini tegas. Jumadi diam. "Kalau benar itu pamanku," katanya akhirnya, "ya diangkat." Dia tekan tombol panggil, tapi sebelum tersambung, volume HP-nya dikecilkan. Karsini langsung menegur, "Naikin suaranya, jangan main akal." Akhirnya, suara dari seberang terdengar. Suara itu lembut, suara perempuan. "Halo, Mas Jum, sayang, kamu kenapa baru telepon?" Kami semua diam. Karsini menatap HP itu, lalu menatap Jumadi. Jumadi berusaha memutus panggilan, tapi Karsini lebih cepat. Dia ambil HP itu dan menekan loudspeaker lebih keras. "Aku lagi di rumah calon istriku," kata Jumadi di telepon. Suara di seberang tertawa kecil. "Calon istri? Halah, kamu bohong terus." Karsini tidak menunggu lama. Dia mengembalikan HP itu ke Jumadi, lalu berdiri, mundur 2 langkah dan berkata, "Mulai sekarang selesai. Hubungan kita cukup sampai di sini." Jumadi mencoba menahan, tapi Karsini tidak mau dengar. Pak Pranowo keluar dari kamar, melihat situasi, lalu berkata, "Kalau kamu masih punya harga diri, pulanglah." Hari itu, Karsini tidak menangis, tapi wajahnya tampak lelah. Dia tidak bicara sampai malam, tidak makan, tidak buka HP. Dan saat malam semakin larut, dia duduk di depan cermin, lama, tidak bicara, tidak bergerak. Aku masuk kamar pelan-pelan. "Sin, kamu gak apa-apa?" Dia tidak menoleh, tapi pelan-pelan dia berkata, "Kenapa aku masih sayang?" Aku tidak tahu harus jawab apa. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.